2020 ini merupakan tahun yang begitu berat dan berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Kehadiran virus Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS-CoV-2 menyebabkan wabahnya penyakit Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19 di seluruh dunia. Menjaga sistem kekebalan tubuh merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan. Bagaimana sih caranya? Caranya yang bisa dilakukan yaitu memberi asupan vitamin pada tubuh, menjaga kebersihan, serta mengonsumsi makanan yang bergizi tinggi. Menggunakan alat pelindung diri dan mematuhi protokol COVID-19 seperti mencuci tangan dan menggunakan disinfektan juga merupakan hal yang penting dilakukan saat masa pandemi. Ini berguna untuk memutus rantai penyebaran virus corona. Jika kita tidak patuh, maka hal buruk bisa saja terjadi. Orang-orang di luar sana yang terjangkit COVID-19 bisa saja menularkannya kepada kita. Jika kita berkontak langsung dengan orang yang terjangkit COVID-19, maka kita dapat dikategorikan sebagai golongan suspek atau kontak erat. Orang yang termasuk golongan suspek COVID-19 dapat diartikan sebagai orang yang memiliki gejala terkena virus COVID-19 seperti batuk, pilek, demam, atau sakit tenggorokan, serta orang tersebut memiliki riwayat perjalanan ke wilayah penyebaran COVID-19. Orang tersebut juga memiliki riwayat kontak langsung dengan penderita COVID-19. Menurut WHO, tersangka suspek virus corona yang pertama yaitu seorang pasien dengan penyakit pernapasan akut seperti demam, serta riwayat perjalanan ke atau tempat tinggal dalam suatu wilayah atau negara yang melaporkan transmisi lokal COVID-19 selama 14 hari sebelum timbulnya gejala. Yang kedua, seorang pasien yang memiliki penyakit pernapasan akut dan melakukan kontak langsung dengan kasus COVID-19. Ketiga yaitu pasien dengan infeksi saluran pernapasan akut yang parah, demam dan setidaknya tanda atau gejala pernapasan seperti batuk, napas pendek, dan memerlukan rawat inap. Lalu, apa yang harus kita lakukan apabila termasuk dalam golongan suspek COVID-19? Pertama, yaitu melakukan isolasi sejak seseorang dinyatakan sebagai kasus suspek. Isolasi dapat dihentikan apabila telah memenuhi kriteria discarded. Kedua, melakukan swab test. Pengambilan spesimen harus dilakukan oleh petugas laboratorium yang berkompeten dan berpengalaman. Ketiga, pasien dilakukan pemantauan berkala selama menunggu hasil laboratorium. Dan yang keempat, dilakukan penyelidikan epidemiologi sejak seseorang tersebut dinyatakan sebagai suspek. Kalau kontak erat itu apa sih? Kontak erat merupakan orang yang telah berdekatan dengan penderita COVID-19 selama 15 menit atau lebih dalam radius 1 meter, bersentuhan fisik, dan memberikan perawatan langsung kepada penderita COVID-19 tanpa menggunakan APD sesuai standar. Panduan bagi seseorang yang digolongkan sebagai pasien kontak erat antara lain. Yang pertama, dilakukan karantina sejak seseorang dinyatakan sebagai kontak erat selama 14 hari sejak kontak terakhir dengan konfirmasi COVID-19. Saat karantina, harus melakukan kegiatan sesuai dengan protokol karantina. Karantina dapat dihentikan apabila selama masa karantina tidak menunjukkan gejala atau diskon. Yang kedua, pemantauan terhadap kontak erat dilakukan berkala untuk memantau perkembangan gejala. Apabila selama masa pemantauan muncul gejala yang memenuhi kriteria, maka dapat dilakukan tata laksana sesuai kriteria. Yang ketiga, bagi petugas kesehatan yang memenuhi kriteria kontak erat yang tidak menggunakan APD sesuai standar, direkomendasikan untuk segera dilakukan pemeriksaan RT-PCR sejak kasus dinyatakan sebagai kasus probable atau konfirmasi. 4. Dilakukan penyelidikan epidemiologi ketika kontak erat mengalami perkembangan gejala sesuai kriteria kasus suspek atau konfirmasi. Pada intinya, kita memang harus menjaga daya tahan tubuh, meminimalisir keluar rumah, dan mematuhi protokol kesehatan apabila bepergian agar kita terhindar dari virus COVID-19.